Hi everyone, welcome back to my channel with me Mr. Anwar. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang basic grammar. Kita mulai dari nol besar ya. Seperti janji saya, kita akan mempelajari basic grammar dari nol besar sampai TOEFL. Jadi kalian harus pahami rumus dasar ini. Di dalam bahasa Inggris itu ya minimal ada subjek, kemudian ada verb, kata kerja. Itu minimalnya. Maka dalam bahasa Inggris kalimat akan disebut kalimat minimal harus terdiri dari subjek dan verb. Kita wajib ini hafal subjek dulu. Umumnya ya kita sudah tahu I, you, they, we. Biar cepat hafal ya. Saya bentuk seperti ini. I, you, they, we. Ayu Dewi, tah gitu. I, you, they, we. Kemudian she, he, it. Nah, ini dia. Ini ya, subjek. Wajib kalian hafal. Pertama, I. I artinya saya. You artinya kamu. They artinya mereka. Kemudian we artinya kami atau kita. Nah, beda ya dengan bahasa Inggris. Kalau di bahasa Inggris, kita atau kami itu bahasa Inggrisnya adalah we. Sedangkan kalau kita terjemahkan we ke dalam bahasa Indonesia, maknanya dua. We bisa artinya kami, we bisa artinya kita, dan dua ini penggunaannya berbeda. Kita akan bahas ya di lain waktu. Lalu kemudian she, dia untuk perempuan. Sedangkan he, dia untuk laki-laki. Nah, misalkan ini ya, Juminten pergi ke pasar, atau Juminten adalah seorang pelajar. Nah, maka kalau kita ingin membuat kalimat selanjutnya, Juminten itu kita ganti dengan she. Ya. Juminten is a student. Tidak boleh pakai he, maka diganti dengan she is a smart. Contoh ini ya. Nah, jadi ketika kita menyebut Juminten itu nama perempuan, maka nanti subjek pronounnya kita harus ganti dengan she. Lalu kemudian he, dia untuk laki-laki. Contohnya, my father is a teacher. Okay. My father is a teacher. Jadi my father kan laki-laki, itu ayah kita ya. Kalau kita mau melanjutkan kalimatnya, maka jangan tulis my father lagi. Kita harus ganti my father ini dengan he. Terserah ya. He is kind. He is smart. He is apalagi? He is good looking dan lain sebagainya. Itulah dia ya. Subjek ini wajib bagi kalian hafal. Kita ulang ya. I artinya saya, you artinya kamu, they
bacaannya they, artinya mereka. We, artinya kami atau kita dalam bahasa Indonesia. Lalu kemudian she, dia untuk perempuan. He, dia untuk laki-laki. It, dia untuk benda. Penggunaan it ya kita akan bahas nanti panjang lebar di video selanjutnya. Nah, inilah dia ya yang subjek yang harus kalian hafal. Lalu kemudian tadi kita sudah katakan kalimat akan disebut kalimat apabila terdiri dari minimal ya, terdiri dari subjek dan verb. Sekarang kita membahas verb. Verb itu ada yang berupa to be, ada yang berupa selain to be. Nah, itu dulu ya. Nah, kita bahas satu-satu. Kita bahas dulu to be. Yang umumnya ini disebut to be, ada juga yang menamakannya be. Ini juga wajib kalian hafal. Be itu apa saja? Kita ke basicnya dulu ya. Are, is. Ini kalau di bahasa Sunda, Aramis itu ada artinya ya. Supaya cepat untuk dihafal, mudah untuk diingat, ya, gampang untuk diingat, maka saya buat are, is. Jadi disatukan Aramis. Itulah to be. Baik, kita kembali lagi. Maka subjek I, to be-nya adalah am. Ini harus dihafal. Kalau kita nggak hafal ini, maka grammar kita akan salah-salah terus. Lalu kemudian you, to be-nya adalah are. They, sama, to be-nya adalah are. We, to be-nya adalah are. Oke. Bagaimana dengan she? To be-nya adalah is. He, to be-nya adalah is. It, to be-nya adalah is. Yang pokoknya orang ketiga tunggal ya. Orang ketiga tunggal, to be-nya adalah is. Baik itu Juminten, ya. Udin, itu to be-nya is. Karena dia adalah orang ketiga tunggal. Nah, inilah yang wajib kita hafal. Sangat-sangat basic. Kita ulang. I, to be-nya am. Kalau you, to be-nya good. Kalau they, bagus. Kalau we, are. Oke. Kalau she, is. He, is. Kalau it, is. Juminten, is. Udin, is. Kalau Juminten and Udin, silahkan jawab sendiri ya di kolom komentar. Baik, kita lanjutkan. Nah, setelah kita sudah hafal subjek dan pasangannya, sebutlah tadi to be ya, supaya gampang diingat, setelah subjek plus to be, maka tempatkan kata selain kata kerja. Baik lagi, setelah subjek dan to be, tempatkan kata selain kata kerja. Nah, kata kerja sudah tahu ya, kata kerja ya, kata kerja membaca, menulis, minum, makan, apalagi lari, berjalan, pokoknya ada memulnya gitulah itu. Umumnya ya itu kata kerja. Nah, jadi kalau kita mau I am, setelah I am ini sebut selain kata kerja. Apakah kita mau menyebut kata sifat? Ya, mangga, terserah. Kata benda, silahkan. Atau kata keterangan, silahkan. Intinya selain kata kerja. Nah, kata kerja kita akan bahas nanti ya di video-video selanjutnya khusus tentang kata kerja. Kita juga akan membahas khusus tentang kata sifat. Kita akan membahas khusus tentang kata kerja.
kita akan membahas khusus tentang adverb, kata keterangan. Namun di video ini ya kita ambil basicnya dulu ya. Pokoknya selain kata kerja, apa itu selain kata kerja? Contohnya cerdas, baik. Oke, berarti kita tulisnya I am smart. Nah, inilah dia. Jadilah menjadi satu kesatuan yang disebut dengan kalimat. Kalau ada sebuah pertanyaan kalimat apakah ini? Maka kita akan jawab kalimat nominal. Apa kalimat nominal? Kita akan bahas di video selanjutnya gitu ya. Ya minimal ini dulu dah kita harus tahu. Jadi I am smart. Berarti kalau kita ganti subjeknya jadi you jadi apa pasangannya, to be-nya? Baik, are. Jangan um, karena mereka ini sudah pasangan wajibnya. You is tidak boleh. Oke, atau we am tidak boleh. Ya, itu tidak boleh, fatal itu. Maka kita harus menempatkan mereka sesuai pasangannya ini. You, to be-nya are. Tambahkan smart, you are smart. Bagaimana kalau they? Sama, they are smart. Nah, gitu ya. Nah, inilah contohnya. Terus sampai ke bawah. We are smart. Kalau she is smart. Kalau he is smart. Kalau it is, silahkan dijawab sendiri ya. Nah, jadi kalau misalkan ada pertanyaan, emang kenapa kalau setelah to be itu kita tambahkan dengan kata kerja, itu nanti pembahasannya akan panjang. Sebab apa? Banyak di antara teman-teman kita yang belajar bahasa Inggris setelah to be, ketika mereka menempatkan kata kerja, ya ternyata kata kerjanya bentuknya salah. Oleh karenanya, santai dulu aja ya. Kita bahas yang basic-basic dulu. Ikuti alur, maka nanti Inggris akan berjalan dengan sendirinya. As easy as pie. Oke. Nah, terima kasih untuk sementara video kali ini kita cukupkan dulu. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. See you next time.